Ini adalah tugas pertama dari mata kuliah Pancasila. Tugas pertama ini kita akan fokus membahas dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kebetulan hari ini saya fokus di tema perkembangan Pancasila dari konteks sejarah yang dari masa ke masa. Kita tahu perkembangan Pancasila itu tidak begitu mulus ya, penuh dengan liku-liku. Kita memahami ada 5 masa yang terjadi terhadap perkembangan Pancasila sendiri. Nah, kita bahas yang pertama. Masa apa sih yang pertama? Yang jelas masa awal kemerdekaan. Masa-masa di mana sebelum tahun 1945. Pancasila lahir sebagai dasar negara. Bung Karno menyusunnya dari nilai-nilai luhur bangsa saat itu. Pancasila ini menjadi harapan pemersatu bangsa Indonesia. Yang jelas waktu itu Indonesia masih terpecah-pecah, baik itu secara wilayah, kemudian bangsa-bangsa, ataupun yang suku-suku. Itulah awal mula dari lahirnya Pancasila. Kemudian ada juga di masa yang kedua, itu adalah masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Itu tahun 1949 sampai dengan 1950. Ya ini barulah Indonesia lahir, kemudian masa yang bisa dibilang masa Pancasila yang pertama ya. Nah, kita tahu, namun gini, Indonesia sempat terpecah ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, itu kan banyak pemberontakan, kemudian ada ideologi-ideologi yang akan menguasai bangsa Indonesia. Nah, ini juga mempengaruhi dari perkembangan dari Pancasila itu sendiri ya. Ada juga karena tekanan dari politik luar negeri ya, politik luar mempengaruhi dari ideologi Indonesia sendiri. Itu adalah masa kedua dari perkembangan sejarah Pancasila. Kemudian ada juga masa yang ketiga dari perkembangan Pancasila itu adalah demokrasi terpimpin. Ini antara durasi dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Di masa demokrasi terpimpin, Pancasila itu dijadikan alat pemersatu ideologi. Tapi ada sayangnya. Apa tuh sayangnya? Interpretasinya menjadi sangat sentralistik. Kebebasan pendapat mulai dipinggirkan. Jadi di masa ini apa ya? Sebelum Orde Baru ya, sebelum Orde Baru, jadi ada juga yang tidak sempurna. Kemudian ada juga untuk masa yang keempat, yaitu masa Orde Baru. Tepatnya itu dari tahun 1966 sampai dengan 1998 ya. Ini dalam masa Orde Baru ini membawa stabilitas tapi juga menjadikan Pancasila sebagai alat kontrol. Nah, Pancasila digunakan sebagai alat kontrol. Ya, implementasinya itu lewat dari penataran, P4, Pancasila diajarkan, tapi seringkali hanya menjadi hafalan. Nah, di sini nih, di